warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di mata kuliah fisika eksplorasi. Hari ini kita akan belajar mengolah data, tapi ini sekedar teori ya. Nanti saya akan mengirim seperti biasa berupa data yang ada di Excel yang akan harus kalian olah datanya melalui perhitungan seperti kemarin. Tapi di sini itu untuk keperluan pemodelan 2 dimensi. Baik, untuk mempersingkat waktu saya share secara umumnya saja. Sebenarnya nanti panduannya juga akan saya bagi ke kalian juga. Ya, oke, ini kita belajar tentang pengolahan data 2 dimensi. Baik, yang pertama kita nanti akan latihan mengolah data dipol-dipol. Jadi dipol-dipol ini adalah salah satu konfigurasi atau susunan elektroda yang digunakan ketika survei yang berhubungan dengan kelistrikan atau geolistrik. Jadi geolistrik kan kemarin ada 3 ya yang sering digunakan. Yang pertama, sebenarnya banyak sekali geolistrik itu. Konfigurasi atau susunan elektrodanya macam-macam. Nah, di sini yang dipakai dalam dipol-dipol itu adalah konfigurasinya seperti ini, susunannya berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau untuk elektroda dipol-dipol itu, untuk elektroda arus dia berada di kiri semua, dan metode yang untuk elektroda potensial ada di kanan semua. Jadi nanti dia itu kayak digeser-geser sampai di titik tertentu. Memang ini susah sekali untuk dijelaskan kalau memang belum dipraktekkan. Karena memang metode ini, konfigurasi ini cukup menyita banyak waktu ya, karena memang metode ini itu lama sekali untuk pengukuran datanya. 1 hari bisa hanya dapat 1 lintasan tergantung dari peralatan ataupun waktu panjang lintasannya. Nah, di sini nanti ini adalah tugas kalian nanti yang akan saya bagikan. Ini nanti akan saya kirim bentuk file seperti ini, yaitu berupa file Excel, yang dimana kalian harus mencari beberapa nilai. Nah, ini ada seperti biasanya ada beberapa kolom yang kosong. Aduh, ini benih biar enggak tutup-tutup. Kenapa? Oh, gitu ya. Juga ya. Apa sendiri apa seperti ini ya. Nah, di sini datanya seperti ini nanti ya. Kita ada data yang sudah nanti saya tentukan, ini sebetulnya banyak sekali. Coba saya carikan datanya ya. Ini sebetulnya datanya banyak seperti ini berupa Excel. Jadi tergantung panjang lintasan yang digunakan, tergantung panjang lintasan yang dipakai nanti. Tapi ini data yang sudah saya olah, nanti yang saya kirim ke kalian ya belum data yang diolah. Nah, ini tugasnya ya, seperti yang kemarin. Jadi kita tetap pertama kita menggunakan Microsoft Excel kayak yang kemarin restivitas, kemudian kita tetap menggunakan Notepad, baru dari Notepad itu datanya itu bisa kita gunakan atau kita masukkan ke dalam softwarenya. Softwarenya itu adalah Restudin. Nah, ini adalah datanya. Datanya itu kalau di sini sampai, ini pendek ya, 180 meter berarti panjang lintasannya jadi 0
sampai 180 meter dari titik terakhirnya. Kemudian ini berarti jumlah datanya ada 45. Ini posisi C1, posisi elektroda C1, C2, P1, dan P2 satuannya meter. Jadi ketika C1 di sini seperti pada gambar ini C1-nya 0, ini berarti di sini tuh masih di 0 meter. Sedangkan di sini tuh sejauh 30 meter. Kemudian kemudian coba saya perkecil biar nggak membingungkan. Ini tadi mana? Oh, tadi data Excel. Oke. Jadi gini ya. Ini saya kecilkan sedikit saja. Nah, ini cara datanya itu berasal dari mana sih, Ibu? Ini dari sini cara mengukurnya. Ketika kita pada titik pertama, pengukuran pertama, di line pertama, itu kita ambil 5 data nanti, 1 sampai 6. Ini misalkan setiap data. Ketika C1 itu masih di 0 meter, kita nuturnya di sini, jadi alatnya itu ada di sini. Di paling ujung taruh di sini. C1-nya di 0 meter, berarti C2-nya dia 20 meter. Jadi spasinya ini adalah 20 meter. Kemudian lokasi P1-nya di 40 meter, P2-nya di 60 meter. Kalau dilihat dari bentuk angkanya seperti ini, berarti kan jarak antara C1 dan C2 itu 20 meter, sedangkan untuk jarak antara P1 dan P2 juga sejauh 20 meter. Ya, artinya jarak antara elektroda C1 dengan alat elektroda P1 dan P2 itu sama. Kalau dilihat antara C1 dan P1 itu relatif sekitar jauhnya juga 20 meter ya. Sejauh 2 meter, 20 meter ya. Ini berarti dia masih sama. Coba dilihat rumusnya seperti ini. Jadi di sini menunjukkan nilainya A dan A artinya apa? Sama. Kalau ini 20 meter, di sini juga 20 meter. Namun di sini dia akan bisa berubah. Ketika N-nya itu 1, maka A-nya kan tadi 20, berarti jarak antara C1 dan P1 itu masih 20 meter. Makanya posisi dari C1 di sini 20 meter, P2 di sini 40. Jadi N-nya masih selisih 20. Namun semakin setelah kita ukur berikutnya, maka si P1 ini akan geser. Sejauh berapa? Sejauh N. Sejauh N tertentu. Dikalikan 2. P1-nya geser lagi. P1-nya geser, ini seharusnya tadi N-nya masih 20 ya, berarti dia nambah lagi N-nya menjadi dikalikan 3. 20 seharusnya ya, tadi dikalikan 2, dikalikan 3. Jadi dia tetap jaraknya masing-masing itu berjarak, ya datanya ini masih sekitar, selisihnya masih 20 meter ya. Maka dipol-dipol itu memang di sini uniknya adalah dia memiliki jarak yang harus ditata, yaitu dia memiliki spasi yang terus kontinu berkelanjutan. Tapi kalau dilihat dia akan semakin jauh. Awalnya C1 yang berada di posisinya di 0 meter, maka di pengukuran berikutnya dia akan pindah ke 20 meter. Ini pertama kan C1, C2 ini masih diam ya. Kalau dilihat kan ini masih diam ya. Dia di posisinya tidak berubah. Yang berubah adalah P1 dan P2. Jadi geser-geser terus. Kemudian uniknya, kemudian setelah
nilai C1 ini sudah mentok di 160 meter, jadi jarak terjauh ini berarti kan seharusnya 160, oh berarti ini nggak nyampe ini. Seharusnya 160 meter berarti. Jarak terjauhnya adalah sekian, maka si elektroda potensial tadi itu harus kembali ke depan. Harus kembali ke depan tadi. Namun yang berubah sekarang gilirannya C1 dan C2. C1 dan C2 dia, maaf ini C2 ya, seharusnya saya secara ketik. Ini C2. Untuk membedakan saja sih. Karena ada 2 elektroda yang dipakai. Nah, jadi ketika ini sudah mentok, jadi digeser-geser itu sampai mentok ke 160, dia itu harus balik lagi ke depan. Sesuai instruksinya, C1-nya di posisi 20 meter, C2-nya di posisi 40 meter. Kemudian P1, P2 dari 140 ke 60 ini, ke 160 dia balik ke depan menjadi di titik ke 60 sama 80. Terus sampai dia mentok ke 180. Jadi dia nambah-nambah terus. Ya, ini jadi makanya dia akan semakin jauh sampai nilai C-nya ini mendekati sekian. Jadi sampai posisi C1 dan C2 itu di 45 meter, di 180 meter hingga 200 meter. Jadi ada saatnya nanti posisi P itu malah justru dia yang berhenti. Dia tidak bergerak. Ya, malah C-nya yang akan bergerak. Coba dilihat di sini. Dia ini hampir nilai P-nya dia relatif sama ya, dia tidak bergerak. Karena kalau awalnya di depan, awalnya di depan sini, itu nilai elektroda C ini tetap, kemudian P-nya yang menjauh. Tapi sampai akhir, itu P-nya yang sudah tetap, maka C-nya yang akan mendekat. Jadi akan semakin mendekat seperti itu. Memang agak susah diimajinasikan kalau misalkan kita tidak praktek sendiri. Tapi setidaknya kalian paham bahwa data-data yang didapat itu adalah seperti ini. C1, C2, P1, P2 ini adalah posisi dari letak elektroda yang ada di lapangan. Jadi lintasannya sama, masih satu garis lurus. Kemudian, ini yang disebut dengan H-mid atau nilai tengah. Middle ya. Nah, H-mid ini diperoleh dari mana? Ini dibagi aja nilai tengahnya. Nah, nilai tengah kan antara C1 dan P2, ini makanya saya kasih rumus seperti ini. Titik tengahnya itu adalah C2 dan F2, posisinya di mana? C2, ini F2 dan C2. Ini sama aja ya, sebetulnya dia hanya dibagi 2 aja, ini tambah ini sebetulnya. Jadi tengah-tengah, nilai tengah yang di sini. Yang dicari itu nilai tengahnya. Nanti masalah ini kita pakai rumus saja. Kemudian N-nya yang kita pakai itu yang tadi itu jarak pengalihnya 1 sampai 6. Kemudian nilai tegangan yang diukur di lapangan sekian. Ini tergantung setiap masing-masing ya. Jadi ini sudah diketahui. Kemudian ini juga nilai changeabilitas yang didapatkan di lapangan. Jadi ini dari pengukuran alat. Nah, PR kita atau tugas kalian nanti adalah mencari nilai-nilai ini sampai ke belakang. Ya. Tapi di sini sudah ada panduannya. Kita sudah ada di sini ya, dari nilai R. Kemarin kan R sama dengan, masih ingat nggak rumusnya R apa? Mencari hambatan. Ada yang ingat? Ayo apa? Ayo, ada yang masih ingat? P sama dengan I kali R, berarti untuk mencari tegangan sama dengan arus dikalikan hambatan. Jadi yang dicari di sini adalah hambatan, maka untuk mencari R adalah P dibagi I. Ini kan nanti ketemu. Nanti Q ini apa, Bu? Nanti dia tidak usah dihitung di plus 0. Dan K di sini sama kayak kalian kemarin mencari faktor geometri.
faktor geometri, kalau kemarin itu yang kita pakai adalah faktor geometri konfigurasi selam bersegi, maka yang di sini kita pakai konfigurasinya dipol-dipol. Jadi rumusnya akan berbeda. Nah, nanti ada kok. Ini row, kemudian row apparent dan sebagainya. Nanti yang kita modelkan adalah yang di belakang ini. Nah, ini tadi yang disebut dengan X-mid atau nilai tengahnya. Tadi kan tengah-tengah ya. Dari di sini dan di sini nanti ketemu. Ketika pengukurannya seperti ini tadi, misalkan pada titik pertama, tadi masih C1-nya di 0 meter, di sini 20 meter. Jadi ini masing-masing elektroda itu kan yang arus jadi kan menginjeksikan arus, kemudian ditangkap oleh elektroda potensial. Maka nanti ketika arus itu melewati permukaan bawah permukaan seperti ini, maka arus tadi itu mampu mengukur di sesuatu yang ada di bawah ini dengan sudut ya perkiraan, meskipun ini hanya perbandingan atau perkiraannya saja. Ya, jadi misalnya seperti ini. Makanya ketika nanti digeser-geser itu fungsinya adalah supaya kita bisa memetakan bahwa permukaannya nanti bentuknya 2 dimensi. Beda yang kayak kemarin ya, kalau kemarin itu yang selam bersih itu 1 dimensi, yang ini 2 dimensi. Nah, ini sudah saya siapkan contohnya mencari hambatan, mencari potensial, karena PR-nya ini adalah ini, jadi kalian tinggal gimana kalian mengoperasikan Excel itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa menggunakan Excel, maka kalian harus belajar. Karena ini operasinya sangat sederhana. Ya, ini sampai saya kasih contoh. Ini adalah rumus faktor geometri atau K. Untuk R, menggunakan rumus ini, V dibagi I, sudah kalian pakai V-nya di mana, R-nya di mana, tinggal kalian klik aja ya, tinggal kalian bagi-bagi seperti itu. Nah, tapi untuk mencari faktor geometri di sini, karena seperti ini, maka kalian menggunakan ini. Pi-nya berapa, Bu? Pi-nya itu 3,14 atau, ingat ya, bisa dipakai seperti ini. Ini contohnya. Sama dengan, atau kalian ketik, biasanya di Excel langsung otomatis. Ini sudah, kalian tinggal pakai, terus dalam kurung, karena rumusnya ini dikalikan N. N-nya berapa? N-nya kan tadi ada kan? N-nya kan ada kan? Nah, N-nya berada di kolom berapa? Ini dimasukkan. Tinggal diklik gitu aja kan. Nah, kemudian dikalikan H2. Ini H2 itu sesuai dengan posisi rumusnya ini. N-nya di mana? Sesuai dengan posisi N. Karena kenapa pakai H2? Karena posisi N berada di kolom H. Jadi kalau kalian N-nya bukan di kolom H, ya jangan menggunakan H2. Ya, karena ini disesuaikan dengan posisi atau keberadaan masing-masing rumus ini. Jadi lebih fokus ke rumusnya. Pi, ini artinya Pi dikalikan N. Atau Pi bintang N. Dalam kurung ini juga artinya kali. Bintang dulu, baru pakai kurung. N, itu posisinya tadi di H2 ditambah 1. Maka dia plus 1 ya di sini ya. Ini bisa dibolak-balik karena perkalian, tidak masalah. Kemudian dikali. Ya, dikali sama H2 plus 2 kayak gini. Ya, dikalikan XMN, XMN ini yang nilai mid tadi, nilai tengah. Nilai tengah ya. Jadi nanti kalian harus, nanti saya uji aja lah di sini, nanti kalian bisa membaca atau mengoperasikan Excel dengan baik atau tidak. Karena sebetulnya ini operasinya sederhana. Kalau misalkan tidak bisa, nanti bisa minta tolong adiknya yang masih SMP kelas 3 lah minimal ya, mereka pasti bisa. Ya, pasti bisa nih. Sini Mas tak ajarin, gini aja nggak bisa gitu. Ya nanti boleh kalau saya membolehkan. Karena ini pelajarannya anak SMP kelas 3. Kelas 2 sih sebetulnya sudah kenal Excel ya, tapi sekarang mungkin anak SMP kelas 1 aja udah bisa pegang Excel ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai rho yang ini sama rumusnya, yaitu tadi nilai R yang sudah ketemu dikalikan nilai K. Dapat ini kan. Nah, setelah sudah, maka nanti ya sudah. Nah, ini fungsinya rho kalau misalkan nilainya negatif kayak yang dicontoh tadi ini, mana tadi? Ini kan nilainya negatif ya, saya nggak tahu nih kenapa kok pengukurannya nilainya negatif. Ini hanya saya ngambil data saja. Ini supaya dia nilainya positif, itu diabsolutkan.
Absolut itu artinya berapapun nilainya dia dianggapnya positif, ya. Dia dianggapnya positif karena tidak ada sebetulnya arus ataupun kelistrikan itu dia mengandung nilai negatif, ya. Kayak misalkan pernah nggak kalian ditanya apa namanya, ini berhubungan dengan skalar, ya, skalar vektor atau skalar yang kita pelajari di fisika dasar. Misalkan ketinggian itu kan berapa tinggimu? Ya 2 meter, bukan minus 2. Kalau minus itu artinya ada apa? Dia vektor, dia menunjukkan adanya arah. Kalau minus dia ke kiri, kalau positif dia ke atas. Karena tidak ada selama ini tinggi badannya minus 20 cm atau waktu itu nggak ada yang minus. Ya, artinya apa? Waktu itu adalah satuan yang skalar dan juga apa namanya, ketinggian itu juga skalar. Jadi dia sebetulnya tidak ada nilai minus. Sama dengan tegangan itu sama. Kalau arus itu masih ada vektornya, tapi kalau tegangan dia seharusnya nilainya positif. Dan di sini supaya untuk dia mempositifkan maka digunakan absolut. Sudah ada keterangan di sini. Fungsinya untuk menghilangkan tanda negatif. Misalkan, tapi kalau gimana Bu kalau nilainya sudah positif? Ya nggak usah diabsolutkan. Ya. Nah, misalkan nilainya supaya mempermudah perhitungan. Ya. Misalkan minus 5 jadi 35. Di Excel digunakan sama dengan ABS dalam kolom berapa nilai yang mau dipositifkan atau kolom berapa yang mau dipositifkan. Ya, misalkan pada kolom O ya udah tekan misal ABS dalam kurung O2 lalu tekan enter. Nanti hasilnya pasti positif. Nah, ini hasil yang sudah saya hitungkan. Setelah semua dihitung, buka lembar baru Excel dan copy data yang hanya diperlukan oleh Restudin. Jadi di sini yang diperlukan adalah nilai tengah atau X-mid-nya. Seperti yang kemarin, ya. Kalau kemarin di selam bersih itu yang diperlukan hanya AB per 2 sama nilai rho. Tapi kalau di sini yang diperlukan ada 4, ada 5. Nilai X-mid-nya, jarak spasi, isi 20 ya, karena dia tadi jaraknya kan 20, 20, 20 ya. Nanti kalau misalkan kalian dapat proyek jaraknya 10, ya udah dimasukkannya 10, 10. Jadi ini tergantung dari datanya. Jadi dia tidak mutlak. Karena di sini kita pakai 20, tadi jaraknya 20 ke 40 kan selisihnya 20. 20 ke kan ya masing-masing jaraknya di setting menjadi 20 meteran, maka kita isi 20. Kemudian nilai N. N-nya kan 1 sampai 6, 1 sampai 8 ya. Bermacam-macam kita ketik selalu sesuai dengan datanya. Kemudian nilai rho-nya dan nilai M atau changeabilitasnya yang tadi. Di sini semuanya sudah ada. Jadi ini yang dipakai nanti. Yang diambil X-mid, M, kemudian nilai rho, mana rho tadi? Nilai M sama apa tadi? Ini sudah ada semua ya, M absolut. Nah, sudah seperti ini. Baru nanti kita menggunakan setelah itu yang ini tadi copy paste di notepad. Ya. Kita buka notepad, di copy paste semua blok kayak gitu. Tapi ingat kalau belum rapi harus dirapikan. Ya, kemarin harus 2 angka, minimal 2 angka di belakang koma. Kalau 1 angka boleh Bu, boleh. Lebih rapi nanti supaya perhitungannya juga menghindari error. Nah, ini akhirnya rapi kan, dia akan menata sendiri. Di sini kalau Excel-nya bagus, dia akan menata sendiri, baru kita menggunakan notepad. Nah, ini ada keterangan. Nah, kita sesuaikan ini. Jadi, awalnya kan seperti ini kan. Datanya sudah dari, tinggal copy paste dari Excel. Kita bisa menyesuaikan seperti ini. Di sini sudah saya kasih keterangan, nanti dibuat seperti ini. Dikasih nama judul. Jadi, di-enter dulu. Dan ini perlu diperhatikan data-data seperti ini. Yang tadi itu di sini kan masih ujungnya ini masih nggak ada apa-apa ya, datanya itu di-enter, kasih space buat nulis seperti ini. Ini adalah nama data kalian, boleh ditulisin tugas 1, line 1, apa terserah. Ini yang penting kalian paham. Kemudian di sini 20 ini jaraknya. Kemudian ini diketik 3. 3 ini apa Bu? Itu konfigurasinya. Di sini ada keterangannya. Ini judul yang per atas ya, pada nota judulnya. Kemudian spasi elektroda terkecil.
3 itu karena kita menggunakan dipol-dipol. Ya, kalau misalkan Wener nanti berapa Wener itu 5 kayak gitu, macam-macam ya. Kemudian di sini itu jumlah datanya, yang berikutnya jumlah data. Kalau kita di sini jumlah datanya ada 212, menyesuaikan ya, menyesuaikan data kalian tadi. Kemudian ketik angka 1 karena kita di sini menggunakan titik konfigurasinya juga di tengah. Kalau dia di depan berarti kita 0. Kita pakai yang 1 ya. Kemudian satu lagi itu kita suruh milih, kita menggunakan datanya resistivitas atau data IP. Karena di sini kita pakai data IP karena pakai cangkabilitas tadi, nilai M maka ditulis klik 1. Tulis 1. Sorry. Baru kita tulis seperti ini, chancability. Jangan sampai salah tulis. Kemudian ditulis lagi MSEC, ini satuannya. Ya, persis jangan kalian memodifikasi apapun di notepad. Ini kejadian yang kemarin ada yang aneh-aneh, sudah saya bilang kalian spasi aja kelebihan itu nggak bisa dibaca. Ini malah kemarin tuh ada yang ditambahin apa gitu, saya juga nggak ngerti. Kan tuh suka banget mempersulit diri, saya tuh heran. Sudah dicantik kayak gitu, ini kan jangan, karena ini adalah berbasis komputer, berbasis software, dia tidak bisa menerima sesuatu pun salah, bahkan titik koma aja dia bisa membedakan, dan itu kalau harusnya titik kalian ganti koma atau sebaliknya, maka software tidak akan mampu membaca. Oke, setelah itu selesai, baru kalian tutup dengan 0 seperti ini, paling bawah. 0 paling atas menunjukkan tidak ada topografi yang dimasukkan. Kalau ada, akan nanti seperti ini, bisa diikuti. Bentar ya, ada. Ini boleh ditanya ini sudah monggo yang mau bertanya. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan, kita nunggu azan dulu ya.
Link absen hari Kamis jadi situ ya. Kayaknya yang hari Jumat itu cuma Elizabeth aja. Tidak izin. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Monggo, ada yang mau tanya? Awas ya nanti kalau kalian tanya ketika sudah dikasih tugas ya, ngecek saya tanya kayak gitu, saya cipta kalian nanti. Kalau gini nggak ada yang tanya. Ayo, monggo kalau ada yang mau tanya.